Oke. Oh iya, ada yang mau. Oh, oke. Sambil menunggu perwakilan. Oke, tadi dari awal ada yang menyebutkan asal. Boleh teman-teman silakan menyebutkan asal. Oke. Atau mungkin status-status. Ya boleh juga. Oh, ada yang dari Kebumen, Masya Allah. Ada yang dari Tangerang. Oh iya, ada yang mau tilawah itu tadi, mengacungkan tangan. Ya, silahkan kepada, wah, anonim nih, anonim ya. Saudara Titik. Eh, Silakan dot, saudara Titik atau dot untuk eh, membantu atau agar semakin berkah kegiatan pada malam hari ini. Dipersilakan untuk tilawah. Yuk, silakan. Jadi udah angkat tangan nih Mbak Titik. Wah, Titik siapa ya? Waktu dan tempat saya persilakan. Recording in progress. Oke, mungkin eh, ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, mohon maaf, apakah suaranya terdengar ya? Sudah, silakan. Oh, ini udah bisa. Ya sudah Oke. terdengar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. Masya Allah. Ya, luar biasa. Terima kasih untuk relawan yang tidak disebutkan namanya atau anonim yang mau membantu untuk membuat acara ini lebih khidmat dengan sebagai relawan untuk tilawah. Ya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi selanjutnya. Tapi sebelum itu saya akan menerangkan sedikit atau secara singkat ya, apa itu tentang penyelenggara kegiatan ini, yaitu untuk kegiatan ini diselenggarakan oleh kawanku. Ya, kawanku adalah sebuah komunitas yang dirintis atau sedang dikelola oleh teman-teman di Kudus, khususnya untuk agar sama-sama kita mau belajar atau menuntut ilmu, terus kemudian sharing-sharing tentang life skill dan juga skill-skill tentang kehidupan ya. Nah, tentunya sebagai seorang Muslim, itu kita ketika dalam menjalankan kehidupan, tentu kita akan menggunakan prinsip-prinsip yang Allah ajarkan lewat agama Islam ini. Ya, selanjutnya, jadi kegiatan Marriage School Series ini akan ada beberapa rangkaian-rangkaian kegiatan ya, yang pada puncaknya pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 25 ya, tanggal 25 Agustus nanti pada tahun 2024 insya Allah akan ada acara offline di Kudus. Jadi menarik sekali, eh, kita akan sama-sama belajar. Ada yang tahu gue starnya siapa? Ya, gue starnya nanti ada Ning Imas dan suami ya. Nanti beliau akan sharing, akan ibaratnya eh, keilmuan yang selama ini beliau pelajari di pondok pesantren atau tentang ilmu agama akan dirangkum dan diresum secara singkat. Dan tentu sebelum acara tersebut akan ada beberapa rangkaian-rangkaian yang akan kita lakukan di minggu-minggu ke depan. Jadi stay tune ya, teman-teman. Oke, karena sudah cukup openingnya, uh, saya akan izin untuk memperkenalkan pembicara kita yang luar biasa sekali, Masya Allah. Sambil menunggu beliau hadir ya. Jadi Ustadz Ahmad Rosyadi. Ustadz Ahmad Rosyadi, ini beliau lulusan dari Universitas Al-Azhar. Universitas Al-Azhar Asy-Syarif yang ada di Kairo, Mesir, dengan jurusan akidah dan filsafat. Masya Allah sekali. Terus juga beliau mewarisi sanad kiroat
bukan hanya satu imam, tapi ada 3, mulai dari Imam Asim, Imam Al-Kisai, dan qiraat khalaf. Masya Allah sekali, luar biasa. Terus juga beliau juga produktif untuk menulis, mulai dari beberapa karya, baik e-book maupun buku yang sudah diterbitkan, mulai dari Siap-siap Akad, tentang rangkuman fikih pernikahan, kemudian Cinta dalam Angka, di tahun 2020, dan Menyemai Cinta di tahun 2021. Sehingga, dalam karyanya beliau juga membantu ribuan single, dalam rangka berproses mematangkan persiapan pernikahannya, dan juga membantu ribuan couple untuk memperbaiki hubungan mereka, masya Allah. Dan juga beliau sudah puluhan webinar yang beliau lakukan untuk, sharing tentang persiapan pernikahan dan mengelola hubungan. Nah, untuk beliau sendiri lahir dan besar di Magetan sekitar 26 tahun yang lalu, dan menikahnya cukup muda, di usia 18 tahun. Dan kini sudah dikaruniai 2 putra, ya. Untuk alamat beliau, domisilinya saat ini tinggal di Yogyakarta di Indonesia. Oke, luar biasa sekali pemateri kita. Bahkan saya lihat postingan IG-nya di beberapa hari yang lalu sempat luar biasa ya. Walaupun masih muda, tapi apa namanya, sudah berani untuk menjegal sapi ya, masya Allah, luar biasa beliau. Ya. Sambil menunggu beliau, ada list pertanyaan, silakan, ada diskusi-diskusi yang siap nanti untuk disampaikan ke beliau, karena kan luar biasa sekali ya. Ya, sambil menunggu beliau, mungkin bisa diputar terkait profil sponsor kita ya, Mas Admin. Karena, jadi alhamdulillah acara kita, Marriage School Series ini bisa terlaksana salah satunya dengan sponsor, dari panitia teman-teman kawanku, dan juga dari, RSU Nur Syifa. Oh, ya, selamat datang, Ustadz Hamad. Cik, apakah sudah tersambung? Ya, bismillah. Sambung. Oke, ya. Ustadz Hamad, mohon izin, sudah saya perkenalkan untuk profil Ustadz. Insya Allah saya ingin izin mengingatkan juga untuk teman-teman terkait adab majelis, ya. Kita simak bersama, ilmu beliau yang luar biasa sekali, masya Allah. Kepada beliau, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Mas Faris atas mukadimahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang penuh berkah ini Allah karuniakan kita untuk bisa berjumpa, bisa bersilaturahim di Zoom, di acara yang insya Allah penuh dengan keberkahan dan kebaikan ini. Ya, dengan tema pernikahan bukan perlombaan gitu ya. Semoga dengan apa yang kita pelajari pada malam hari ini, ada banyak hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita jadikan sebagai pedoman juga nanti di perjalanan hidup kita berikutnya. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana tema kali ini, insya Allah saya akan juga menyampaikan tentang beberapa hal yang perlu kita pahami ya soal pernikahan, karena belakangan ini tuh banyak banget orang-orang yang menganggap bahwa pernikahan itu soal cepet-cepetan, pernikahan itu kayak udah kejar-kejaran gitu ya, kejar-kejaran entah itu dengan orang, dengan teman, atau dengan usia tuh terkadang. Yang mana ini kadang jadi beban kita tersendiri gitu. By the way, panitia udah ada yang dapat link untuk materi saya. Tadi sudah saya kirim sekitar 20 menitan yang lalu sih, emang agak mepet. Kalau ada bisa di-share ya. Oke, balik lagi. Kita terkadang memandang pernikahan itu sebagai suatu perlombaan atau sesuatu yang kayak pokoknya tergantung banget sama orang lain. Seperti ada beberapa circle ya, circle adik tingkat saya, yang dia itu karena teman-teman seangkatannya pada belum menikah juga, jadi dia lebih santai-santai. Nanti kalau misalnya mungkin teman-temannya udah pada nikah, dia jadi panik gitu. Jadi pernikahannya atau kesiapan dia soal pernikahan, persiapannya soal pernikahan, sudut pandangnya soal pernikahan itu sangat-sangat dipengaruhi oleh orang lain. Ya, ini secara nggak sadar ya. Jadi pernikahan dan perlombaan itu bukan cuma sekedar siapa yang paling cepat, tapi terkadang karena kita menganggap sebuah pernikahan itu sebagai kayak perlombaan, sebagai sesuatu yang nanti ya lihat gimana orang gitu ya. Ketika beberapa teman-teman kita juga kelihatannya santai, kita juga jadi ikut-ikutan santai. Ah, santai aja, orang dia juga belum nikah. Orang teman-temanku seangkatanku masih pada belum nikah juga, jadi nggak usah buru-buru lah. Nanti kalau misalnya teman-teman udah pada nikah, baru deh aku kepikiran. Nah, ini secara nggak langsung itu juga yang kita sebagai single gitu ya, maksudnya teman-teman sebagai single gitu, itu menganggap bahwa pernikahan juga adalah perlombaan. Jadi di sini yang perlu kita sadari ya, pernikahan dan perlombaan itu kan biasanya diasosiasikan buat orang-orang yang kayak cepet-cepetan nikah atau kayak memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang harus lebih dulu, harus lebih cakep pasangannya, harus lebih kaya dan seterusnya. Tetapi secara nggak langsung nih ya, kalau kita memandang pernikahan dengan bersantai-santai karena teman-teman kita juga santai, itu secara nggak langsung juga sebenarnya kita menggantungkan mindset pernikahan kita kepada sikap dari orang lain. Yang mana ini juga bisa dibilang kayak perlombaan juga secara nggak sadar, secara nggak kita sadari. Jadi kita buru-buru kalau orang lain udah pada nikah, kalau orang lain pada belum nikah, kita juga jadi santai. Makanya saya nggak setuju tuh misalnya ada orang yang kayak udahlah santai aja, lihat tuh kayak misalnya ada artis A, artis B, artis C, usia sekian juga nggak nikah, dia masih tenang-tenang aja. Jadi kita tenang-tenang juga dong. Nah, ini mungkin ada beberapa hal yang perlu kita nanti bahas bersama gitu ya, supaya mindset kita itu dalam pernikahan nggak bergantung kepada orang, nggak membanding-bandingkan kepada orang, baik itu hal yang negatif ataupun hal yang positif. Jadi kita punya value tersendiri, punya prinsip-prinsip tersendiri dalam menjalani pernikahan. Ini kayaknya moderatornya belum dapet nih ya. Jadi aku share screen aja. Host Dikirim ke mungkin, saya boleh. Saya oke, linknya sebentar. Oke, tadi sebenarnya oke deh. Saya kirim ke chat Zoom ya, ke oh, iya. Mas Anonim ini ya. Kan ke Atsabit Faris. Oh, Asabit Faris. Oke.
Bentar. Minta tolong Oke. saya dibantu jadi Sudah. co-host. Oh iya, siap. Saya kirim. Oke, Ustaz. Oke. Minta tolong saya dijadikan co-host, Mas admin, Mas host. Yang pernikahan bukan perlombaan ya, Ustaz. Hmm. Ini saya udah bisa tapi masih proses ini, Ustaz. Saya share Proses screen. proses jadi co-host. Hmm. Pak. Oke, berarti Ustadz ini posisinya di Jogja, Ustadz? Iya, ini aku sambil nyampaikan materi aja ya. Oh iya, siap. Nanti sambil proses. Oke. Kenapa pernikahan itu bukan perlombaan ya? Tadi baik entah itu siapa yang paling cepat atau kalau yang lain masih pada santai kita juga ikutan santai. Kenapa kita perlu punya sudut pandang tersendiri? Soalnya di dalam soalnya pernikahan itu lebih dari sekedar banding-bandingan dengan orang. Baik itu tadi ya, dulu-duluan atau ketika yang lain masih santai kita juga ikutan santai. Enggak. Pernikahan itu adalah salah satu keputusan di dalam hidup kita yang kemudian benefit atau manfaat itu yang merasakan adalah diri kita sendiri, ataupun nanti ketika ada tantangan-tantangan itu juga yang merasakan adalah diri kita sendiri. Jadi jangan sampai kita untuk sebuah langkah yang besar di dalam kehidupan itu kita gantungkan pada sikap dari orang lain. Entah itu sikapnya terburu-buru, cepet-cepetan, ataupun terlalu mengentengkan gitu ya. Karena ini adalah dua hal yang sama-sama nggak baik. Dia nggak bisa full screen atau gimana? Kalau bisa dibikin full screen aja. Soalnya ketika kita menjalani pernikahan nanti itu teman-teman kita atau saudara-saudara kita, mereka nggak akan banyak terlibat di dalam keputusan-keputusan yang diambil, nggak akan banyak terlibat di dalam cara kita berkomunikasi dengan pasangan, bagaimana kita menyikapi problem-problem keuangan, masalah kepercayaan, masalah pengertian, dan lain sebagainya. Jadi ini adalah hal yang benar-benar emang harus kita hadirkan, kita harus siapkan, dan itu berangkat dari keputusan kita sendiri. Jadi karena menikah adalah keputusan yang besar, akan membawa kita di dalam kondisi yang baru, kondisi yang mempengaruhi baik buruknya langkah kita ke depan. Itu kalau bisa memang kita ambil dari keputusan yang sudah kita persiapkan sebelumnya. Nah, ini tuh nanti orang-orang banyak yang terkecoh gitu ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang maknanya kurang lebih di antara hal-hal yang perlu disegerakan adalah mayit untuk dikebumikan, buka puasa ketika memang sudah waktunya, dan yang ketiga adalah anak gadis ketika sudah datang calon yang sekufu gitu. Nah, kemudian karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bilang ini adalah salah satu hal yang perlu disegerakan, akhirnya jadi sebagian orang itu jadi ada yang terburu-buru. Padahal bersegera dengan terburu-buru itu adalah dua hal yang berbeda. Nanti akan kita bahas tentang apa sih perbedaan antara orang yang segera ya memiliki sikap bersegera dan orang-orang yang dia itu terburu-buru dalam mengambil keputusan yaitu pernikahan. Ini sebenarnya tadi nggak apa-apa deh. Harusnya di slide pertama dulu aja, tapi nggak apa-apa di sekarang. Nah, ini adalah tentang pernikahan adalah satu keputusan yang besar ya, teman-teman. Ketika kita akhirnya menikah, dalam salah satu riset atau salah satu quotes seorang konselor keluarga, dia itu bilang bahwa kebahagiaan kita setelah kita itu menikah
80% tergantung pada dengan siapa kita menikah. Dan teman-teman sadari atau enggak, ketika kita menikah, itu jumlah porsi di dalam kehidupan, usia yang akan kita habiskan di sana, kalau kita akhirnya menikah dengan satu pasangan dan sampai kita meninggal gitu ya, itu bisa dibilang 2/3 umur kita. Katakanlah kita misalnya termasuk di antara umat Nabi SAW yang pernah beliau bilang bahwa rata-rata umur umatku itu 60 sampai 70 tahun, gitu kan? Itu kan jelas tuh. Nabi pernah bilang seperti itu. Misalnya kita menikah di usia 20-an. Misalnya ada yang 23, 25, atau 20, atau 27, atau mungkin 30. Itu berarti kita akan menghabiskan sisa usia kita, entah itu ada yang sekitar 30 sekian tahun, ada yang 30 tahun, itu berarti sekitar setengah sampai 2/3 usia kita habiskan dengan sosok yang sama. Nah, kalau dia adalah sosok yang baik gitu ya, sosok yang tepat, sosok yang solih ataupun solihah, insya Allah kita menjalani kehidupan itu dengan lebih tenang lah. Kita menggapai apa yang disebut atau salah satu tujuan pernikahan yaitu as-sakinah, ketenangan. Walaupun pasti di dalam pernikahan juga akan ada ujian-ujiannya. Tetapi berbeda. Kemarin, tempo hari, beberapa hari yang lalu lah, itu ada seseorang, sepasang pasangan gitu ya, yang dia itu berkonsultasi karena beberapa hal. Jadi salah satu menganggap bahwa ini adalah hal yang belum begitu fatal, tapi satunya lagi ini adalah fatal, ini adalah nggak bisa ditoleransi. Akhirnya karena problem seperti itu jadi saling melakukan kekerasan di dalam rumah tangga. Problemnya apa? Problemnya adalah ternyata salah satu pasangan itu memiliki trauma yang begitu berat sehingga ketika dia meluapkan emosinya itu dilakukan dengan hal-hal yang keras. Nah, teman-teman bayangin kalau misalnya kondisi seperti itu terjadi terus-menerus. Ya, padahal kalau di dalam Al-Qur'an pernikahan itu opsinya hanya 2. Kalau memang ada problem gitu ya. Fa imsakun bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Yang pertama adalah mempertahankan pernikahan dengan cara yang baik, atau tasrihun bi ihsan, atau melepaskan pernikahan tersebut dengan cara yang baik juga. Jadi mempertahankan pernikahan dalam kondisi yang tidak ideal atau dalam kondisi yang toxic gitu ya istilahnya, toxic relationships, itu bukanlah opsi yang disediakan oleh Islam. Tetapi sayangnya banyak sekali pernikahan-pernikahan yang akhirnya dijalani dengan seperti itu. Banyak yang curhat, dia orang tuanya ini ya berantem terus-menerus, padahal udah punya anak, anaknya udah gede. Mereka nggak berpisah, tetapi juga nggak memperbaiki hubungan. Ada yang satu, ayahnya ini curhat, ngejelek-jelekin ibunya ke si anak. Lalu si ibu juga kayak gitu, ngejelek-jelekin ayahnya ke si anak. Tapi mereka nggak berpisah-pisah juga. Diperbaiki enggak, berpisah baik-baik juga enggak. Maka kita nggak mengharapkan bahwa di dalam pernikahan itu ada kondisi yang seperti itu. Harapan kita adalah kita berdoa pada Allah supaya nanti dipertemukan dengan pasangan yang baik, dipertemukan dengan sosok jodoh yang baik, yang mau untuk berbenah bersama, yang mau untuk melangkah bersama dengan segala macam ujian dan juga pastinya tantangan-tantangannya gitu ya. Maka pernikahan adalah keputusan yang besar. Kita kalau misalnya menjadikan pernikahan sebagai ajang perlombaan, siapa yang paling cepat, atau ya ketika yang lain masih pada santai, aku juga santai aja lah. Berarti nah ini kita akhirnya ketika nanti teman-teman kita pada nikah, kita jadi panik sendiri. Wah, oh iya aku belum nikah nih, aku belum deket sama siapa-siapa, aku belum ada calon. Jadi aku harus gimana nih? Akhirnya dia jadi pontang-panting, nggak persiapan, akhirnya dia malah mengambil keputusan yang besar ini hanya karena kepanikan. Nah, ini yang berbeda ya antara tadi terburu-buru versus menyegerakan. Usia 25, usia 30 kalau dilakukan dengan tanpa persiapan itu sama aja terburu-buru. Kalau kita mengambil keputusan yang besar ini hanya karena omongan orang,
hanya karena gengsi, hanya karena takut dibilang ini dan itu, walaupun usia kita udah tua, itu bukan bersegera, itu nggak dilakukan dengan persiapan. Itu kita diakui atau tidak, kita melakukannya dengan terburu-buru gitu ya. Sama kayak misalnya kita tuh perjalanan gitu ya. Kita pengen melakukan perjalanan keluar kota. Ketika kita chatting sama teman-teman kita di WA gitu, kita pengen jalan bareng sama mereka, kita chatting di WA. Wah, mereka masih pada bercanda di WA gitu kan. Ngasih meme, ngasih stiker lucu-lucu, ngirim video lucu-lucu segala macam. Kita menyangka mereka masih santai-santai juga gitu. Akhirnya kita juga jadi santai. Padahal kita udah ada janji misalnya besok subuh kita berangkat ya. Kita berangkat bareng. Nah, malamnya masih pada kayak gitu. Kita menyangka mereka bersantai-santai, akhirnya kita jadinya santai. Ternyata ketika akhirnya menjelang tengah malam atau kita mungkin bangun di pagi hari, kita baru sadar bahwa kita belum packing, belum siap-siap. Yang lain teman-teman kita udah siap untuk berangkat. Mereka bahkan nyiapinnya mungkin jauh-jauh hari atau dibantu oleh orang lain dan seterusnya. Tapi kita akhirnya ketika udah, wah bentar lagi nih jadwalnya berangkat, kita terburu-buru, packingnya buru-buru, akhirnya mungkin nanti ada yang ketinggalan, ada yang nggak kebawa, chargernya ketinggalan, bajunya kurang, nggak bawa alat-alat mandi misalnya, dan lain sebagainya. Jadi terburu-buru dan bersegera itu adalah dua hal yang berbeda. Nanti akan saya cerita sedikit, tetapi kita slide berikutnya karena waktu kita terbatas biar ada mencakup semua materi ya. Slide berikutnya, Mas Faris. Nah, supaya kita memiliki persiapan, supaya kita nggak terburu-buru gitu ya dalam menghadapi pernikahan, nggak juga terlalu santai karena mungkin teman-teman kita masih pada santai, atau karena tadi itu ngelihat artis-artis itu umur 30, umur 40 nggak nikah juga pada santai-santai aja gitu kan. Itu banyak tuh kadang. Nah, karena kitanya emang males nyiapin, karena kita mungkin lagi ada problem apa, kita menjadikan sosok-sosok tertentu sebagai patokan dalam menikah. Padahal bisa jadi makna pernikahan menurut mereka itu berbeda. Bisa jadi mungkin bagi mereka pergaulan bebas itu adalah hal yang biasa. Yang penting safe sex gitu ya. Yang penting nggak sampai hamil. Yang penting nggak sampai ada penyebaran penyakit dan seterusnya. Ini makanya kita tuh jangan sampai menjadikan sosok-sosok tertentu, apalagi kalau dia ini kita mungkin khawatirkan punya pergaulan yang bebas kayak gitu. Kita jadikan sebagai panutan. Wah, dia 30 tahun nggak nikah juga biasa aja. Maka kita di sini pengen punya makna sendiri soal pernikahan sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan juga di dalam Al-Qur'an. Kalau di dalam surat Ar-Rum ya. Surat Ar-Rum ayat yang ke-21. Ini ayat yang sering kita dengarkan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah menjadikan dari golongan manusia itu pasangan buat diri kita. Apa sih tujuan pernikahan? Apa sih maksud Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu berpasang-pasangan? Nah, ini yang pertama adalah litas kunu ilaiha, agar kita memiliki ketenangan bersama dia. Jadi misalnya orang bilang, ketenangan itu kan dengan berzikir pada Allah, dengan ini, dengan itu. Iya, itu memang benar. Akan tetapi ada hal-hal yang bersifat biologis. Makanya kalau kita membaca tafsir-tafsir di dalam berbagai kitab tafsir gitu ya. Ketika menjelaskan tentang litaskunu ilaiha, ini selain ketenangan, sakinah itu ada makna umumnya adalah ketenangan. Akan tetapi secara lebih spesifik, as-sakinah itu adalah ketenangan yang bersifat biologis, kebutuhan biologis kita, kebutuhan batin kita, kebutuhan emosional kita. Ada hal-hal yang mungkin nggak akan bisa dicari ketenangan tersebut kecuali memang ketika disalurkan kepada sosok-sosok yang Allah Subhanahu wa taala halalkan.
Ini adalah salah satu tujuan pertama, dan itu adalah salah satu fitrah kita juga ya sebagai manusia. Allah titipkan sebagaimana ada rasa lapar, sebagaimana ada syahwat haus, sebagaimana kita juga pengen istirahat tidur, maka Allah juga titipkan kebutuhan biologis kita berupa kebutuhan kepada pasangan. Ini tujuan yang pertama di dalam kehidupan dunia gitu ya. Jadi goals pernikahan itu nanti ada yang goals dunia, ada goals akhirat. Salah satu tujuan dunia adalah as-sakinah. Kita mendapatkan ketenangan batin dengan berkasih sayang, mesra-mesraan, bahkan nanti sampai kepada hubungan biologis, hubungan suami istri. Yang kedua adalah wa ja'ala bainakum mawaddah, dan Allah jadikan di antara kalian itu adanya mawaddah, adanya cinta, adanya rasa sayang gitu ya. Adanya affection gitu ya. Apa istilahnya itu? Pokoknya kita merasa senang kepada dia, senang ketika dia akhirnya pulang ke rumah, senang ketika kita disambut dari perjalanan. Itu adanya mawaddah seperti itu, ada cinta, adanya rasa kangen, rasa rindu. Ini adalah salah satu goals pernikahan yang mungkin ini nggak akan kita temukan di dalam kondisi di luar hubungan berpasang-pasangan. Aku bilang seperti ini karena memang ada orang yang menjalin hubungan berpasangan ini, tetapi di dalam lingkup yang tidak Allah ridhoi gitu ya. Mungkin dia mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah ini di dalam hubungan mereka, tetapi ya ini emang salah satu tujuan di dunia gitu, nggak nyampe nanti ke akhirat. Nah ini yang perlu kita pahami, bahwa kenapa kita harus kemudian pernikahan gitu ya, kenapa harus sesuatu yang diridhoi oleh Allah. Karena selain kita punya goals di dunia, kita juga punya goals di akhirat nantinya. Tadi pertama sakinah, yang kedua mawaddah, adanya cinta, adanya rasa sayang, adanya rasa perhatian, dan yang ketiga adalah warahmah, adanya rasa kasihan. Jadi kita itu di dalam kehidupan pastinya butuh dikasihkan empati. Kita pengen ada yang mengerti diri kita. Kita pengen ada yang memahami diri kita. Nanti kalau di dalam konteks pernikahan, ini by the way, suara luar masuk nggak? Nggak ya? Aman ya? Aman, Ustaz. Aman. Ya, soalnya di luar ada yang main band ini. Saya yang jadi kurang fokus. Siap, Ustaz. Adanya rasa kasih, adanya rasa empati, simpati, dan seterusnya. Kalau kita ngomongin fikih pernikahan ya teman-teman, itu rasanya tuh kering banget. Misalnya kewajiban laki-laki cuman ngasih nafkah. Apa itu nafkah? Sandang, pangan, papan. Tempat tinggal, makanan, dan pakaian gitu kan. Sandang, pakaian, pangan, makanan, papan, tempat tinggal. Apa kewajiban istri? Istri cuman wajib melayani suami dan menjaga rumahnya, nggak ada yang memasuki laki-laki yang tidak diridhoi oleh suaminya. Itu aja tuh udah kewajiban. Terus misalnya suami wajib nggak sih ngajak istri jalan-jalan, ngajak istri makan di restoran, ngajak istri atau dibeliin HP baru, dibeliin segala macam. Pakaian itu teman-teman, kalau kita ngomongin kewajiban ya, kewajiban suami, itu cuma wajib ngasih 6 bulan sekali. Suami ngasih makan, itu cuma wajib seperti apa yang dia makan. Kalau dia makannya nasi pakai ikan teri, ya udah makan itu terus. Selagi itu dilakukan, maka ya udah dia tidak berdosa. Tetapi pernikahan itu lebih dari itu. Pernikahan pengen supaya Allah itu pengen supaya ada rahmah di antara kita dengan pasangan. Jadinya ada rasa kasihan. Ketika istri sakit diobati, ketika suami sakit juga diobatin. Padahal ini bukan kewajiban suami istri. Ya. Suami dan istri itu di dalam fikih nggak diwajibin tuh kalau istri sakit harus dikasih obat. Ketika suami sakit nggak harus dikasih obat, itu nggak ada. Tetapi tentu saja ini bukan pernikahan yang kita harapkan ya. Kita pasti pengen tuh ada kasih sayang, ada perhatian, ada simpati, ada empati, punya teman bercerita dan seterusnya.
Dan satu lagi, goals akhirat kita adalah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Zuhruf, surat Zukhruf ayat 70, yaitu Allah berfirman, "Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun." Masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan pasanganmu dalam keadaan dibahagiakan. Nah, ini goals bahwa ternyata dari pernikahan itu, ternyata dari kehidupan yang akhirnya kita nanti ambil, salah satu keputusan besar dalam hidup itu bisa menjadi salah satu juga sebab surga kita. Karena dalam Islam, pernikahan itu adalah salah satu ibadah terpanjang. Apalagi nanti kalau udah punya anak, itu ibadah dari mulai mengandung sampai mendidik, sampai dia dewasa, sampai dia menikah. Bahkan kalau kita ngajarin anak-anak kita, ngajarin dia baca Al-Quran, ngajarin dia berzikir, beribadah, sholat, segala macam, itu menjadi amal jariah yang luar biasa. Maka ada salah satu ulama, dia itu tidur di dalam mimpinya, kemudian melihat ada ketemu dengan ulama yang bujang, ulama yang gak menikah. Jadi ada judul buku namanya Al-Ulama Al-Uzzab, Alladzina atharul ilma ala zawaj. Ulama-ulama yang jomblo, yang mereka lebih memprioritaskan ilmu daripada pernikahan. Ada salah satu ulama ini ditemui, bagaimana posisimu di sisi Allah? Kemudian kata ulama yang bujang ini, alhamdulillah Allah mengampuni saya, Allah kasih rahmat saya alhamdulillah mendapatkan kenikmatan di alam barzakh. Kemudian sang murid ini kemudian bertanya, bagaimana dengan posisinya Imam Ahmad bin Hanbal? Imam Ahmad bin Hanbal kemudian dia nunjuk ke arah atas tinggi banget. Sampai-sampai sorbannya itu jatuh karena nengok ke atas saking tingginya. Itu di sana Imam Ahmad. Tinggi banget. Lalu sang murid ini bertanya, apa yang membedakan antara kamu dan beliau? Bukannya dulu sama-sama guru hadis ya? Bukannya kalian ilmunya itu nggak jauh beda ya? Kemudian ulama yang bujang ini bilang, ya karena Imam Ahmad ini beliau menikah. Dan sebab beliau bagaimana memperlakukan istri, bermuasyarah, bermuamalah dengan baik, menjalani hidupnya itu dengan kebaikan bersama pasangannya. Kemudian dia mendidik anaknya sehingga dari anaknya ini lahir amal jariah yang tidak terputus selagi anaknya itu mengamalkan. Dia jadi pahalanya itu tinggi banget. Nah ini makanya kita tuh dalam menikah nanti kenapa kita juga nggak boleh terburu-buru, nggak boleh tergesa-gesa. Kita perlu punya niat yang benar, niat yang bukan hanya benar juga, tetapi niat yang besar, niat yang banyak gitu ya. Bukan cuma untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk pengen punya generasi yang baik dan lain sebagainya. Ini diantara pernikahan yang perlu kita maknai lebih dalam. Yang berikutnya. Slide berikutnya. Nah ini ya. Menikah itu memang sunnah, tetapi ada tapinya nih. Jadi teman-teman banyak sekali yang salah paham tentang pernikahan, tentang hukum pernikahan. Begitu juga dengan hukum perceraian. Perceraian itu adalah makruh. Kan ada hadisnya. Hal yang halal tetapi paling dibenci Allah adalah perceraian. Atau ada hadis juga, an-nikahu sunnati. Nikah itu adalah sunnahku. Faman raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku dia tidak termasuk di antara aku. Terus banyak juga yang tanya ke saya tuh gara-gara dia pernah pacaran, putus segala macam, trauma gitu kan. Akhirnya dia bilang, "Ustaz, boleh nggak sih kalau saya nggak nikah gitu?" Nah, ini kita perlu tahu secara jelas ya. Hukum-hukum pernikahan. Jadi menikah itu memang sunnah. Sunnah dalam artian dia adalah syariatnya Nabi SAW. Tetapi kondisi kita itu juga nanti mempengaruhi hukum-hukum pernikahan. Jadi menikah itu ada 5 hukumnya. Yang pertama sunnah gitu ya. Kita dianjurkan untuk menikah, yaitu ketika kita sudah memiliki kemampuan dan kita juga sudah memiliki keinginan. Kemampuan tuh dari segi ekonomi dan biologis, keinginan juga keinginan lebih kepada biologis. Yang kedua, dia ini adalah
menikah bisa menjadi wajib kalau dia punya kemampuan secara ekonomi, keinginan secara biologis, dan lingkungannya itu membuat dia sangat mudah untuk berzina. Jadi kalau misalnya di beberapa kota-kota besar gitu ya, itu kan gampang banget berzina. Bahkan bukan cuma di kota-kota besar, di kota kecil mungkin juga. Kayak misalnya dari rekan kerja yang dia mungkin gaya hidupnya bebas, atau sekarang juga sangat mudah berzina itu lewat aplikasi, lewat akun Instagram, lewat Twitter dan lain sebagainya, itu gampang banget berzina. Jadi mungkin banyak orang tuh hukumnya sebenarnya wajib untuk menikah, untuk menjaga dirinya. Yang ketiga adalah mubah. Mubah itu nikah kapan? Ketika dia punya kemampuan secara ekonomi, tetapi dia nggak ada nafsu untuk menikah. Maksudnya dia mungkin laki-laki udah kerja, udah mapan gitu ya. Tapi kok dia belum ada keinginan aja gitu untuk menikah, belum ada yang membuat dia tertarik. Nah, ini dia mubah, boleh nikah, boleh enggak. Yang ketiga, yang keempat adalah makruh, yaitu dia yang tidak mampu secara ekonomi, tetapi ada keinginan sedikit untuk menikah. Jadi dia ekonominya masih kurang mampu gitu ya, atau bahkan nggak mampu dan dia juga nggak ada keinginan untuk menikah, maka dia makruh untuk menikah. Dan yang terakhir adalah haram kalau dia tidak mampu secara ekonomi, tidak ada keinginan untuk menikah, dan dia kalau menikah justru bisa memberikan mudarat atau kecelakaan bagi orang lain. Maksudnya mungkin dia adalah orang yang temperamen, orang yang kasar. Jadi kalau nikah malah jadi ada KDRT dan lain sebagainya. Nah, ini kita perlu pahami bagaimana sih kondisi kita. Ini biasanya terkait dengan laki-laki ya. Kalau perempuan itu hukum pernikahan secara umum dia itu sunnah, tinggal nanti bagaimana izin dari walinya dan siapa laki-laki yang datang. Kalau emang dia itu sekufu dan perempuan ini tertarik, maka dia amat sangat dianjurkan untuk menikah. Kalau laki-laki yang datang ini mungkin menarik, tetapi agamanya tidak baik, ini tidak dianjurkan untuk menikah dengan lelaki tersebut. Karena apa? Ditakutkan akan adanya fitnah dan kerusakan yang luas. Maksudnya gimana sih itu Ustadz? Kok kalau kita nggak nikah dengan lelaki yang soleh, akan ada fitnah? Teman-teman kalau sekarang misalnya ngelihat banyak banget berita soal pernikahan yang begini dan begitu, ada suami yang dia keras pada istrinya, ada yang KDRT, ada yang macem-macem lah gitu ya, nggak ngasih nafkah dan seterusnya. Itu lalu akhirnya bikin orang jadi pada trauma, takut nikah segala macem. Nah, ini adalah salah satu sebabnya adalah karena ketika memilih nggak mempertimbangkan faktor agama dan juga akhlaknya. Akhirnya tuh laki-laki atau perempuannya juga sama, jadi rusak pernikahannya. Bukan hanya nikahannya dia yang rusak, bukan hanya rumah tangganya yang rusak, tetapi ketika dia kemudian nyebarin di sosial media, diviralin segala macam, akhirnya kerusakannya juga sampai kemana-mana. Orang jadi takut nikah, orangnya jadi takut, overthinking banget gitu ya soal pernikahan. Makanya penting banget dalam memilih. Nabi bilang, fazfar bidzatid din taribat siadak. Pilihlah orang yang baik agamanya, kamu pasti akan beruntung. Begitu juga pesan Nabi kepada wali perempuan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau udah datang laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, dan kamu suka, kamu tertarik kepada dia, maka nikahkanlah dia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Berikutnya. Nah, ini ingin versus siap menikah. Ada beberapa perbedaan ya antara orang yang baru pengen menikah dengan yang siap menikah. Setidaknya dari 3 hal nih, teman-teman kalau ingin mencatat. Yang pertama, dari kriteria. Orang yang ingin menikah itu biasanya dia nggak punya kriteria. Dia cuma pengen unyu ya, orang kayaknya seru deh kalau nikah. Dia nggak punya, nggak kepikiran gitu butuh pasangan yang seperti apa, dia ingin pasangannya seperti apa. Pokoknya pengen yang kayak gitu ya. Pokoknya pengen yang seperti itu. Ini ciri-ciri orang pengen nikah. Tapi kalau orang yang siap menikah, dia itu udah bikin kriteria.
Dia kenal dirinya sendiri, apa yang dia butuhkan. Dia misalnya punya visi apa ke depan, maka dia berpikir juga, kira-kira pasanganku harus yang kayak gimana ya. Misalnya saya dulu waktu pengen menikah, itu saya tahu bahwa nanti habis menikah saya masih pengen kuliah, maka saya butuh pasangan yang mensupport juga pendidikan, bukan dia yang mungkin menuntut untuk bisa memiliki ini dan itu. Sebenarnya nggak salah ya, perempuan pengen punya pasangan yang udah mapan dan seterusnya, itu nggak salah, boleh-boleh aja, tetapi ya berarti dia nggak cocok dengan visi pernikahan saya. Itu dari kriteria. Yang kedua, dari mindset. Kalau orang yang pengen menikah, itu biasanya di bayangan dia adalah happy-happy-nya nikah doang. Wah seru, nanti bisa pacaran, nanti bisa mesra-mesraan, nanti punya teman jalan, bisa nonton bioskop bareng, bisa nge-mall bareng, bisa bikin konten bareng gitu ya, dan seterusnya. Tapi kalau orang udah siap menikah, maka dia juga akan sadar bahwa di dalam pernikahan pun ada juga tantangannya, ada ujian ekonomi, ujian komunikasi, ujian mungkin dari keluarga mertua atau keluarga sendiri, dan ini yang dia siapkan juga untuk menghadapi ujian-ujian tersebut. Dan yang ketiga adalah mindset menghadapi pasangan. Orang yang pengen menikah, dia tuh pengennya dimengerti, pengennya dipahami, pengen disayang, pokoknya pengen aja. Pengen dilayani dan seterusnya. Tetapi kalau orang siap menikah, maka dia mindsetnya itu bukan hanya punya ekspektasi kepada pasangan, tetapi dia juga punya obsesi. Ya, kalau orang yang ingin, dia kebanyakan ekspektasi, pengen ini, pengen itu. Tetapi kalau orang yang siap menikah, dia punya obsesi. Maksudnya gimana? Dia siap menjadi pasangan yang baik, dia siap menjadi pendengar, dia siap belajar berkomunikasi, dia siap untuk memberikan yang terbaik buat pasangannya. Itu kurang lebih 3 hal ya, karena tadi udah dikasih pesan sama admin supaya banyak diskusinya. Ini kira-kira 3 aja. Yang pertama tadi dari kriteria, yang kedua dari mindset pernikahan. Kalau yang pengen itu masih kebayang enak-enaknya doang, kalau yang siap dia tahu tantangan-tantangannya juga. Dan yang ketiga adalah dia ini kebanyakan ekspektasi atau juga punya kesiapan untuk terobsesi kepada pasangannya. Oke, yang terakhir pesan buat teman-teman, segerakan dengan penuh persiapan, ya. Jadi menikah itu perlu disegerakan, terutama buat perempuan, dengan penuh persiapan. Kenapa seperti itu? Kenapa ini juga pesannya buat perempuan? Pertama tadi pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan itu perlu disegerakan pernikahannya. Yang kedua, menikah itu yang perlu teman-teman tahu, itu tidak menghalangi seseorang dari cita-cita kita, dari impian kita. Teman-teman yang masih pengen mengejar pendidikan, pengen mengejar karir dan seterusnya, itu masih bisa banget kok dengan menikah. Dengan catatan tadi, bikin kriteria yang jelas. Teman-teman pengen apa? Pengen sekolah lagi kah? Pengen kerja dulu kah? Pengen nyobain ini itu kah? Itu nanti dimasukkan ke dalam kriteria berpasangan. Jadi segerakan dengan penuh persiapan, bukan menikah dengan terburu-buru. Kalau kita menyegerakan dengan persiapan, misalnya kita punya target usia 23 tahun nanti mau menikah. Berarti dari 5 tahun sebelumnya kita mulai belajar ikut kelas kayak gini, atau kita belajar baca-baca buku tentang pernikahan, belajar buku tentang komunikasi dan lain sebagainya. Jadi ketika nanti tiba target usia kita menikah, kita mungkin bagi sebagian orang ini masih muda, tetapi kita sendiri udah siap. Jadi dulu saya tuh menikah usia 18 tahun 11 bulan, teman-teman. Nggak tahu tadi udah disampaikan belum atau belum. Tetapi saya itu membaca, kemudian mendengarkan kajian pernikahan, itu dari usia sekitar 16 tahun. Jadi saya itu udah dengerin kajiannya Ustaz Salim Afillah soal pernikahan, belajar soal fikih pernikahan itu dari 16-17 tahun itu udah banyak ngedengerin. Sebelum menikah, sebelum ta'aruf juga, itu saya ikut kajian fikih pernikahan, benar-benar dari mulai ta'aruf, kemudian khitbah, kemudian walimah, hak dan kewajiban, kemudian bahkan sampai ke masalah tolak, masalah perpisahan, itu dipelajari.
Maka mungkin sebagian orang menganggap wah masih muda banget, tetapi mungkin yang nggak diketahui orang, kita diem-diem gitu ya udah banyak mempersiapkan juga. Maka persiapkanlah pernikahan dan segerakan pernikahan kalau memang kita nanti sudah Allah berikan kemampuan dan juga kesiapan. Terima kasih banyak teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Faris untuk sesi tanya jawabnya. Masya Allah, luar biasa. Ustaz Hamad sharingnya, materinya jadi 18 tahun ya Ustaz ya. Sudah menikah, sudah bertanggung jawab. Wah, kalau bahasanya Ustaz Felix itu menggantikan ayahnya sebagai wali ya Ustaz. Luar biasa. Waktu itu 18 tahun saya masih semester 2 Ustaz. Si tahun kedua kuliah masih gantung pada orang tua. Oke, kita lanjut ke sesi yang paling ditunggu saat karena sekarang ini eranya Gen Z ya saat jadi memang sangat mudah untuk teman-teman atau mungkin adik-adik atau di usia Gen Z ini partisipatifnya tinggi sekali ya. Ya ketika ada isu bisa memberikan komentar, kemudian juga ketika ada yang tidak setuju bisa memberikan pendapatnya. Jadi memang uh, dalam berdiskusi atau berdinamika dengan Gen Z ini perlu tips-trik tersendiri. Ya, oke. Ini sudah dipancing oleh tim kawanku dan terima kasih juga untuk tim admin nih saat jadi kita bisa ngobrolnya seperti sebelahan gitu. Nah, disetting oleh panitia. Oke, saya beri kesempatan untuk peserta yang ingin bertanya langsung terlebih dahulu. Apakah ada? Silahkan bisa mengacungkan tangan. Oke, oh ini sudah masuk Ustaz dari Saudara Putri ya, Ustaz? Ini pertanyaannya mungkin masih yang sederhana sendiri, Ustaz. Sederhana dulu, Ustaz. Bagaimana cara istikharah yang baik, Ustaz? Ya, Masya Allah. Ini materi yang pertanyaan yang bagus dan penting banget juga ketika kita ingin menikah ya, yaitu beristikharah. Soalnya ketika kita tadi ikhtiar misalnya nyari pasangan, itu ilmu kita tuh terbatas banget. Kita bisa ngasih tips sebanyak-banyaknya soal mencari pasangan, tetapi pasti ada aja hal-hal yang nggak kita ketahui tentang si calon. Maka caranya adalah kita dengan beristikharah minta panduannya Allah Subhanahu wa taala. Dalam doa istikharah itu Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku beristikharah denganmu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratik dan aku memohon kuasamu dan aku memohon kuasa dengan kuasamu. Fa innaka ta'lam wa la a'lam. Sesungguhnya engkau itu maha tahu sedangkan aku tidak tahu. Wa taqdur wa la aqdur. Engkau maha kuasa dan aku tidak maha kuasa. Aku tidak kuasa. Allahumma in kana fulan khairun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Ya Allah, jika fulan itu baik untuk agamaku, baik untuk kehidupanku, baik untuk dunia dan akhiratku, baik untuk urusan-urusanku ke depan, faqdur huli wa yassir li fihi thumma arduni bihi. Maka tetapkanlah dia untukku dan mudahkanlah proses kami dan ridhoilah proses ini. Wa in kana fulan syarron li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri. Tapi jika fulan ini adalah orang yang buruk untuk agamaku, kehidupanku, duniaku, akhiratku dan urusanku ke depannya nanti, fasrifhu anni wasrifni anhu. Maka jauhkan aku dari dia dan jauhkan dia dari aku. Waqdur liyal khair haitsu kana tsumma ardini bihi, dan tetapkanlah yang baik untukku dari manapun itu dan ridhoilah itu. Nah, makanya teman-teman istikharah yang baik pertama cari tahu doa istikharah dihafalin ya. Kemudian kita sholat istikharah dan berdoa pada Allah dengan doa itu. Artinya kita menyerahkan urusan kita kepada Allah setelah kita berikhtiar mencari tahu siapa calon kita, dan itu senantiasa didoakan, dipanjatkan mulai dari proses menanti, proses ta'aruf, bahkan nanti setelah
lamaran ataupun khitbah. Wallahu a'lam. Masya Allah, Ustaz. Pertanyaannya makin banyak, Ustaz. Tapi saya beri kesempatan dulu untuk yang resen, Ustaz. Ah, Mbak Rahma Faradita. Oke, Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, izin bertanya, Ustadz Rosadi. Mungkin saya golongannya bukan generasi Z ya, tapi lebih ke milenial. Nah, saat ini itu ada seseorang itu dari generasi Z ya, tegap usia kita tuh 10 tahun. Nah, saya belum mencari tahu banyak sih tentang kisah dulu kenapa Bunda Khadijah itu memilih Nabi Muhammad gitu ya. Salah satunya kan karena ya ada aktivitas dagang bersama ya. Tapi kalau kita udah lama nggak komunikasi, walaupun dulu pernah ketemu di ajang beasiswa gitu ya, terus udah lama nggak komunikasi, terus kita kan bingung ya untuk mencari tahu. Kadang masih kepikiran takut ada ya sifat yang belum dewasa gitu, dan kita nggak tahu kesehariannya gimana karena memang orangnya introvert. Gimana cari taunya gitu? Apakah perlu kita minta tolong ke ayah kita untuk memata-matai calon kita, atau dari cara berdiskusi itu udah bisa kelihatan itu cara membacanya itu seperti apa? Itu aja sih dari saya supaya lebih meyakinkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah. Gimana kita tahu tentang calon kita yang dia punya perbedaan banyaklah mungkin ya, mungkin dari generasi atau segala macam. Yang pertama tadi dari cara kita berdiskusi dengan dia, kan ada istilahnya ya pre-marriage talk gitu ya, pre-marriage talk, atau bisa kita minta bantuan dari konselor keluarga itu untuk mendampingi proses pendampingan. Yang kedua bisa juga tadi lewat orang tua kita, atau mungkin bukan orang tua tetapi teman kita dan segala macam, kita minta cari tahu tentang dia, kita minta supaya teman-temannya kita tanya-tanyain dan seterusnya, itu nggak apa-apa, boleh banget gitu. Jadi itu adalah salah satu cara yang halal juga diperbolehkan, yang itu juga salah satu ikhtiar gitu ya kalau kita pengen mencari pasangan. Setelah itu nanti kita juga beristikharah mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Kayak gitu. Jadi nggak apa-apa kalau kita minta tolong orang tua dan seterusnya. Kayak gitu, Kak. Berarti yang terkait Khadijah itu misal menikah dengan usia yang di bawahnya itu tadi mungkin kode tapi mungkin tidak secara eksplisit ditanyakan, Ustaz. Iya. Menikah dengan yang lebih muda, laki-laki yang lebih muda itu belum tentu dia nggak dewasa ya. Macem-macem banget orang tuh. Maka usia itu dalam beberapa hal itu ya sekedar angka gitu. Belum bisa, bukan menjadi penentu kedewasaan. Walaupun terkadang juga bisa aja gitu. Cuman ya gitu yang perlu Kak Rahmat cari tahu adalah tentang kedewasaan dia, cara berpikir dia. Karena bisa jadi mungkin usianya muda tetapi cara berpikirnya mungkin 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun lebih dewasa daripada teman-temannya. Saya pribadi juga lebih muda daripada istri saya. Saya bedanya 3 tahun. Di waktu itu saya 18 tahun 11 bulan, istri itu usianya 22 tahun. Lewat beberapa hari gitu. Masya Allah, luar biasa, Ustaz. Iya. Oke. Walaupun sebenarnya saat mungkin sedikit menambahkan saat karena kebetulan saya dari medis, saat saya sebenarnya pernah baca jurnal atau mungkin nanti uh, di ini kan, jadi sebenarnya terkait usia itu memang sangat relatif saat. Tapi memang ada beberapa, jadi kalau di ilmu kita kedokteran itu ada yang menyampaikan ada usia di mana itu, tapi rata-rata Ustaz ya, misal seperti kasusnya Ustaz itu kasuistik gitu. Tapi misal memang defaultnya itu ketika usia puncak, mohon maaf mungkin bahasa ininya hasratnya gitu Ustaz ya, itu memang ketika laki-laki itu 3 atau 2 tahun lebih lebih ini, misal laki-laki itu di 28 puncak hasratnya, yang perempuan biasanya di 25 itu Ustaz.
untuk mungkin nice info lah untuk ini. Tapi ketika memang ternyata secara emosional seperti tadi Ustaz Ahmad Itu sampaikan juga nggak apa-apa. secara apa ya? Hasrat Iya, biologisnya. iya, siap. Itu mungkin bahasa lebih Oh halusnya, ya. Ustaz. Mungkin ini ada yang resen lagi dari, wah ini dokter hewan Digita. Silakan dokter Ini kayaknya banyak Digita. dokter di sini ya. Masya Allah. Terima kasih Dokter Faris. Assalamualaikum Ustadz Hamad. Saya ingin bertanya, eh, misal kita di kondisi belum menikah, sedangkan teman-teman kita itu juga belum menikah, meminta tolong kepada kita dikenalkan ke teman kita yang lain, itu kita boleh nggak sih Ustadz bantuin teman kita dulu sebelum membantu diri kita sendiri? Kan kalau kata orang itu dahulukan membantu diri sendiri daripada orang lain. Ada yang bilang gitu, kamu aja belum nikah mau bantuin orang lain. Itu gimana sih? Gitu aja sih pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi. Ya Allah. Monggo Ustaz. Eh, terkait dengan membantu ya. Sebenarnya boleh-boleh aja kok. Kita boleh banget membantu orang lain untuk menikah. Apalagi kalau memang kita misalnya masih belum terlalu ingin atau belum dipertemukan dengan kandidat-kandidat tertentu. Itu nggak apa-apa untuk membantu orang lain yang apalagi dia kalau memang misalnya sudah ada kandidat segala macam ya. Jadi membantu orang menikah itu juga salah satu amal yang besar. Saya lupa tapi teks hadisnya, tetapi secara umum ketika kita membersamai orang, mengantarkan orang pada satu amal solih, maka kita juga bisa mendapatkan pahalanya dia gitu. Apalagi kalau nanti misalnya dia pernikahannya sakinah mawadah warahmah, kita juga mendapatkan tabungan pahalanya. Bahkan kadang amal-amal seperti itu, amal-amal yang sukarela, itu juga bisa menjadi tabungan amal juga buat kita yang mungkin akan mempermudah progres kehidupan kita di masa yang akan datang. Tapi kalau emang kita lagi ada urusan nih, kita dua-duanya ada nih, kita udah ada calon, dia juga ada calon. Ya udah kita urus diri kita dulu gitu. Jangan sampai karena kita ngebantuin dia, prosesnya kita jadi berantakan proses kita dengan si calon seperti itu. Tapi kalau emang kita masih lebih luang, nggak apa-apa kita bantu teman kita, entah itu ya kenalan kita. Mungkin ada nih orang yang datang kepada kita, tapi kitanya kurang minat. Coba kita lempar, kasih tahu, ini mau nggak ada orang nih udah pengen menikah, dia begini-begini, coba diproses deh, kayak gitu. Jadi nggak apa-apa insya Allah membantu kalau memang kita juga kondisinya luang, seperti itu. Siap. Jadi mungkin ini ya Ustaz ya, safety first gitu ya Ustaz ya. Seperti kita kalau mau menolong, kita mandiri dulu. Oke, ini dari Mbak Aulia Ustaz. Ada yang bilang kita tidak perlu menggali aib pasangan, tapi bagaimana bila aib tersebut bisa mempengaruhi masa depan pasangan. Nah, mungkin ini hampir sama dengan yang tadi, tapi mungkin tadi bagaimana cara mencarinya, ini hukumnya itu seperti apa, Ustaz? Ya, jadi nanti dalam proses ta'aruf itu memang kita kalau ada aib yang terkait dengan masa lalu yang kita sudah bertaubat, itu wajib dijaga. Tetapi kalau memang ada kekurangan-kekurangan diri kita yang bisa mengganggu atau bahkan merugikan orang lain, itu wajib disampaikan. Atau kalau kita mau aman, ya kita tes medical check up gitu ya sebelum menikah. Sebaik apapun orang itu juga nggak apa-apa kita tes seperti itu, medical check up, supaya apa? Ya barangkali dia punya di dalam gen dia ada apa kan kadang ada yang mungkin nggak begitu berpengaruh kepada dia, tapi bisa aja pengaruh kepada nanti anak keturunan, atau ada yang penyakit turunan dari orang tua, tapi itu nggak begitu kelihatan di dia, tetapi nanti bisa nurun ke anak. Maka itu perlu nggak apa-apa kalau kita misalnya ingin menjaga diri dengan ikhtiar medical check up seperti itu. Ya, buat teman-teman mungkin yang di daerah domisili Kudus ya Ustaz ya, itu kita untuk kegiatan ini disponsori oleh Rumah Sakit Nur Syifa Ustaz. Jadi alhamdulillah kita juga selain membantu proses kehamilan, nanti mungkin teman-teman yang mau pre-marriage check up, itu kan nanti bisa dicek di Nur Syifa, mungkin cek HIV atau mungkin cek
torch itu kita bisa di Nursifa. Oke, selanjutnya Ustaz, ini mungkin aktivis nih Ustaz. Virus merah jambu aktivis Ustaz. Pertanyaannya Ustaz, bagaimana cara menjaga perasaan sebelum menikah sedangkan saya dan dia berada di organisasi yang sama di mana dituntut untuk berkomunikasi cukup intensif Ustaz. Gitu Ustaz, pertanyaannya Ustaz. Masya Allah. Ya, ini memang salah satu ujian juga ya, teman-teman, dalam berorganisasi segala macam tentang adanya perasaan. Perasaan itu sebenarnya adalah hal yang wajar. Alhamdulillah Allah kasih anugerah kita ketertarikan dengan lawan jenis. Ya, kalau sesama jenis baru itu repot nanti. Jadi kalau Allah kasih kita ketertarikan dengan lawan jenis itu nggak apa-apa. Ya maksudnya masih disyukurilah sama Allah. Kemudian kita profesional aja. Jadi boleh-boleh aja ada rasa suka, rasa tertarik, tapi tetap profesional, komunikasinya dibatasi, jangan sampai kemudian kita larut. Misalnya jadi pakai emot-emot, panggilan-panggilan tertentu gitu ya, yang bikin jadi komunikasinya justru kurang berkah. Nanti misalnya di satu saat ketika memang sudah siap menikah, kemudian kita confess, ngaku, kita tertarik dan seterusnya, itu juga diperbolehkan. Jadi mungkin sebagian dari kita menganggap bahwa pernikahan yang syar'i itu adalah yang benar-benar ta'aruf, sebelumnya nggak pernah suka, bahkan mungkin nggak kenal. Nggak seperti itu ya. Bahkan pernikahan putrinya Nabi SAW itu adalah pernikahan yang ya Ali suka sama Fatimah, Fatimah pun juga suka sama Ali. Tetapi mereka menjaga interaksinya. Ya, kalaupun ada interaksi dengan interaksi yang profesional seperti itu sebagai rekan di organisasi, jangan sampai kita larut di dalam hal-hal yang tidak Allah ridhoi. Begitu juga para sahabat kan, kalau misalnya kita tahu Salman Al-Farisi, dia tertarik dengan seorang sahabiah, kemudian pengen ngelamar. Qadarullah si sahabiahnya nggak senang sama Salman, senangnya sama Abu Zar, temannya Salman. Saya maunya sama dia, boleh nggak? Ternyata Salmannya ya udah nggak apa-apa. Jadi nggak apa-apa kita suka dengan seseorang, tetapi kita tetap profesional dalam berinteraksi. Wallahu a'lam. Siap, Ustaz. Ini memang mungkin ketika tahu rambu-rambunya Ustaz ya, ketika udah bisa preventif mungkin nggak akan kejadian gitu Ustaz ya. Tapi kalau misal emot-emot terus kemudian nanti dilanggar akhirnya ya tanggung lah, setan pasti gitu ya Ustaz ya. Oke, saat gimana cara meyakinkan diri sendiri kalau menikah di usia lebih dari 30 tahun itu bukan aib, jadi nggak perlu insecure Ustaz. Tentang menikah di usia 30 Lebih tahun dari itu 30. bukan aib. Iya. Kita perlu menengok ya tentang kisah-kisah wanita terbaik sepanjang zaman yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan afdal nisa'il alamin. Itu beliau pernah menyebutkan 4. Di hadis yang lain beliau menyebutkan salah satu juga, yaitu Ibunda Aisyah. Yang pertama adalah Maryam binti Imran. Yang kedua Asiyah imra'atu Fir'aun, Asiyah istri Fir'aun. Yang ketiga Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi. Yang keempat Fatimah Az-Zahra binti Muhammad, dan yang kelima adalah Aisyah binti Abu Bakar. Kalau kita melihat Maryam binti Imran itu jangankan menikah di usia berapa, beliau membujang seumur hidup. Tapi beliau termasuk wanita terbaik yang disebutkan Nabi. Yang kedua adalah ada Asiyah, istri Fir'aun. Beliau ternyata Allah uji dengan suami yang speknya Fir'aun gitu ya. Bukan sembarang suami, Fir'aun gitu. Yang ketiga Khadijah. Khadijah itu beliau sebelum bertemu dengan Nabi, beliau menjanda 2 kali. Jadi punya ex gitu ya, punya mantan tuh 2, walaupun mantannya karena meninggal. Cuman kan sebagian perempuan merasa insecure, merasa nggak percaya diri karena misalnya udah menjadi janda atau perawan tua dan seterusnya. Itu padahal bukan, teman-teman. Itu adalah ya memang kondisi-kondisi yang Allah Subhanahu wa taala kadang uji sebagian hambanya, dan bahkan Allah menguji itu bagi wanita-wanita terbaik tadi. Maryam nggak menikah, nggak ketemu jodohnya di dunia. Mungkin Allah pertemukan jodohnya nanti di akhirat. Asiyah jodohnya
mungkin bukan kayak kita bayangkan lelaki yang solih, ikhwan idaman gitu ya, bukan ustadz, bukan nabi, malah Fir'aun. Mungkin zaman sekarang kayak ada pejabat jahat banget gitulah. Padahal ini perempuan solehah, tapi dia pejabat nyebelin, korup, zolim kepada rakyatnya mungkin. Kayak gitu kadang ujiannya wanita-wanita gitu ya. Khadijah ya ketemu cinta terbaiknya di pernikahan yang kesekian. Jadi ini emang bagi sebagian manusia, kalau orang-orang ya, mungkin orang-orang yang suka nyinyir itu ketemu dengan wanita-wanita tadi, Maryam, Asia, Khadijah, Fatimah yang ujiannya itu ekonomi rumah tangganya itu beliau miskin. Fatimah putri Nabi itu miskin beliau. Aisyah menikah dengan dari gadis. Aisyah menikah dengan Nabi. Aisyah menikah dan ketemu cinta sejatinya di pernikahan yang pertama. Aisyah menikah dengan kondisi ekonomi yang lumayan bagus. Tetapi apa ujiannya? Aisyah diuji nggak punya keturunan. Bayangin teman-teman, ada yang nggak menikah, ada yang suaminya nggak baik, ada yang menjanda dulu, ada yang dia miskin, ada yang nggak punya anak. Kalau kita dengerin netizen gitu ya, dengerin omongan orang, ini wanita-wanita pasti dinyinyirin, dianggap bukan wanita yang sempurna. Wanita itu harus menikah, wanita itu harus punya anak, wanita itu harus punya suami yang baik, wanita itu jangan mau nikah sama yang susah dan seterusnya. Tetapi kata Nabi, 5 wanita ini adalah wanita-wanita terbaik. Maka kemuliaan seseorang, kebaikan seseorang itu bukan dinilai dari omongan manusia, tetapi dinilai dari bagaimana kedudukan dia di mata Allah Subhanahu wa taala. Terkadang ada yang diuji, ketemu jodohnya mungkin agak lama, maka ikhtiarnya perlu lebih, mungkin doanya juga perlu lebih, tawakalnya juga perlu lebih dibandingkan wanita-wanita yang lain, yang mana itu juga nanti bisa menjadi peninggi derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Masya Allah. Ini memang sejarah itu ini terbaik ya, Sat. Kacamata terbaik ya, Sat ya. Karena kalau kita dengar apa kata netizen, ya ada selesainya. Gini, Sat, izin ini mungkin bukan bertanya tuh, tapi sharing, Sat. Ada ya salah satu ini dari Mbak Medista, Sat. Bagaimana caranya membuat diri kita yakin bahwa dia akan jadi pasangan hidup yang menuntut kita lebih baik, imam yang baik. Namun ada perbedaan pendapat di sini, Sat. Ternyata suaminya tidak menginginkan calon istrinya itu bekerja, Ustaz. Ini mungkin dinamika ta'aruf, Ustaz. Mungkin bisa sharing, Ustaz. Monggo. Ya, jadi dia sebenarnya laki-laki yang soleh, laki-laki yang baik. Tetapi si perempuan pengen bekerja, lelakinya nggak boleh bekerja. Nah ini yang nanti perlu teman-teman pertimbangkan juga ya di dalam tes. Lancar? Agak buram dikit, Ustaz, tapi suaranya oke. Oh gitu. Iya, ini emang adalah salah satu hal yang perlu kita pertimbangkan betul. Apakah niat kita untuk belajar atau niat kita untuk bekerja itu adalah satu hal yang fundamental buat diri kita, atau itu adalah sesuatu yang bisa kita tolerir. Kalau menurut kita itu adalah hal yang sangat fundamental, ini cita-citaku banget, ini aku akan susah menggapai kebahagiaan kalau nggak seperti itu, maka ya ini perlu kita pertimbangkan. Boleh kita menolak seseorang karena hal ini, walaupun dia adalah orang yang baik, walaupun dia orang yang soleh. Tapi kalau ini adalah suatu hal yang nggak apa-apa sih, kayaknya aku bisa mentolerir, bisa mengalah, nggak apa-apa deh, itu berarti ya nggak apa-apa, diteruskan aja. Tetapi ini kan karena banyak ini ya, dokter ya, orang-orang kesehatan. Kalau saya sih menganjurkan pilihlah pasangan yang memberikan izin untuk kita berkontribusi kepada masyarakat. Karena teman-teman itu Allah anugerahkan kecerdasan, Allah anugerahkan kemampuan, Allah anugerahkan kesempatan untuk belajar di bidang yang mungkin nggak banyak orang bisa belajar di situ. Maka ketika Allah udah kasih hal tersebut, gunakan ilmunya untuk berbakti kepada masyarakat. Ya, jangan sampai kemudian kita udah belajar banyak, yang mana nggak banyak orang dikasih kesempatan untuk belajar di situ, kemudian kita jadi di rumah saja. Kalau saya pribadi menganjurkan teman-teman, khususnya perempuan yang belajar kesehatan, entah itu keperawatan ataupun kedokteran,
kedokteran macam-macam gitu ya, supaya memilih pasangan yang support. Tapi kalau memang nanti takdirnya dipertemukan dengan yang mungkin membatasi, itu juga silakan dipertimbangkan baik-baik. Wallahu a'lam. Memang kembali ke slide pertama tadi, Sat, ya. Jadi keputusan yang besar. Jadi kembali ke refleksi diri sendiri, teman-teman. Oke, saat ini mungkin kita intermezzo sedikit, Sat. Pertanyaannya nggak terlalu berat. Apakah salah jika menetapkan standar tinggi kepada calon, Sat? Iya, boleh nggak sih kita punya standar tinggi kepada calon? Jawabannya boleh. Tapi kita juga tadi ya, ketika kita bikin kriteria itu, kita melihat diri kita sendiri terlebih dahulu. Kita berkaca terlebih dahulu, nanti kemudian kita tahu nih, oh aku kebutuhannya begini, 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 maka kriteria aku seperti itu. Jadi dalam membuat kriteria bukan cuma sekedar keinginan, tetapi lebih kepada kebutuhan. Kalau ingin, wah kita bisa bikin setinggi-tingginya. Tetapi sadarilah juga ketika kita membuat standar yang tinggi, maka kemungkinan itu semakin mengerucut. Ya, makin gak banyak lah kandidatnya. Tapi kalau kita memang merasa aku worth it kok kalau bikin yang seperti itu, ya bebas. Artinya kalau kita mengikut psikologi orang memilih nih ya, mungkin teman-teman perempuan, saya tuh pernah bilang bahwa gini, saya pernah bikin story di Instagram. Mungkin ini sebagian ada yang tersinggung atau gimana. Tapi saya sebagai laki-laki ya, saya pernah bilang gini, kamu jangan terlalu mengentengkan masalah kriteria, masalah pernikahan, kecuali kamu adalah tiga hal, tiga macam orang. Yang pertama, kamu wanita yang sangat cantik. Yang kedua, kamu wanita yang sangat kaya. Yang ketiga, kamu wanita yang sangat cerdas. Tapi kalau kamu bukan wanita yang sangat cantik, bukan yang sangat kaya, bukan yang sangat cerdas, maka perlu Berkompromi. mengkompromikan soal kriteria ini. Soalnya kalau tiga wanita ini, wanita yang sangat cantik, wanita yang sangat kaya, wanita yang sangat cerdas, itu orang nggak terlalu mikirin usia dia berapa. Karena memang dia sangat cantik, karena dia sangat kaya, dia sangat cerdas. Orang nggak begitu mikirin. Tetapi kalau kita mungkin average gitu ya, mungkin lebih tinggi sedikit dari rata-rata, atau kita di rata-rata, atau mungkin bahkan di bawah rata-rata segala macam, maka rumus umumnya adalah laki-laki itu mencari perempuan yang berada di bawahnya, sedangkan perempuan itu mencari yang di atasnya. Jadi misal dari segi usia, laki-laki kebanyakannya secara umum ya, kalau saya kan tadi nyari yang lebih tua. Entah kenapa juga saya dari dulu sukanya yang lebih tua gitu, maksudnya waktu masih SD apa SMP, SMA, itu emang seneng gitu dengan yang lebih tua. Tapi umumnya laki-laki biasanya kalau dia mencari pasangan, itu akan nyari yang lebih muda. Sebaliknya perempuan juga kebanyakannya nyari yang lebih tua. Laki-laki bakal nyari yang lebih secara ekonomi di bawah dia. Perempuan biasanya nyari yang di atas dia. Begitu juga secara pendidikan, secara segala macam. Atau mentok-mentok setara gitu kalau laki-laki. Sebaliknya perempuan juga nyari yang dia setara atau yang berada di atasnya. Kalau kita, tapi kalau itu dia nyarinya bukan yang jeblok banget gitu. Dia akan masih yang ya sekitaran dia gitu. Kalau kita bikin piramida gitu mungkin beda 1 baris, 2 baris. Bukan yang dia misalnya di atas lalu nyari yang di bawah banget. Kecuali dia adalah misalnya wanita yang sangat cantik. Maka nggak peduli itu laki-laki, mau ekonominya jauh banget, mau dia nggak pinter, mau dia miskin banget, nggak peduli dia. Kalau dia sangat cantik, laki-laki yang di atas banget mungkin aja mau. Begitu seterusnya. Jadi standar boleh-boleh aja, tetapi kita juga harus realistis ya. Mungkin ini adalah salah satu realita yang agak menyakitkan, tetapi kadang ya mungkin dokter-dokter tahu banget. Terkadang obat itu rasanya pahit ataupun tindakan medis itu terkadang menyakitkan, tetapi itu untuk kebaikan kita juga. Siap. Saat tadi kan banyak pertanyaan tentang sebelum pernikahan atau masa ta'aruf, Saat. Nah, ini mungkin ada yang sudah menikah, Masya Allah masih belajar lagi tentang marriage school, Saat. Nah, izin saya tanyakan pertanyaannya, Ustaz.
bagaimana cara menghilangkan overthinking dengan kehidupan setelah menikah, Ustaz? Takut ini, takut itu gitu ya. Sebenarnya ini wajar. Ya kadang apalagi kalau kita mengonsumsi terlalu banyak ya berita-berita yang nggak baik soal pernikahan, ini biasanya terjadi. Langkah pertamanya adalah kita mengurangi tuh konsumsi yang nggak baik. Kita juga perlu banyak baca siroh. Jadi kalau kita nggak baca siroh tuh ada happy-happynya, ada tantangan juga, tetapi realistis gitu. Itu membuat kita menjadi lebih realistis dalam menghadapi pernikahan. Memang di dalam pernikahan nggak selalu happy, memang di dalam pernikahan juga ada ujiannya, tetapi biasanya ada pelajaran-pelajaran yang diambil. Kita melihat kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat, dan seterusnya. Yang kedua, ya kita mempersiapkan tuh. Kalau kita misalnya tahu nih, oh ada orang, misal kita melihat data BPS, konflik terbesar, penyebab perceraian terbesar dalam pernikahan adalah masalah komunikasi. Oh, berarti kita perlu belajar komunikasi, belajar bagaimana cara menyampaikan kritik, bagaimana mendengarkan pasangan, bagaimana berusaha memahami pasangan, bagaimana menyikapi pasangan yang lagi ngambek misalnya. Itu perlu kita pelajari masalah komunikasi ini. Kalau saya pribadi, alhamdulillah menulis beberapa series ebook ya soal komunikasi ini. Jadi saya udah izin, dibolehkan ya promo dikit. Boleh, Ustaz. Ini teman-teman kalau pengen ada yang baca, ini sebenarnya, jadi kalau buku persiapan pernikahan itu saya nulisnya sekarang ada di buku fisik, masih ada stoknya. Cuman kalau yang lebih kepada mengelola relationships itu komunikasi segala macam, mindset, lebih dewasa dalam berpasangan itu dalam ebook. Ini saya kirim linknya di chat ya. Jadi gitu tadi. Yang pertama itu kebanyakan masalah komunikasi. Yang kedua masalah ekonomi. Masalah ekonomi ini bukan banyak atau sedikit. Jadi tentang bagaimana kita menyikapi ujian ekonomi. Kebanyakan orang nggak sabar dengan hal tersebut sehingga kemudian berpisah di dalam pernikahan. Ada juga tuh sebenarnya pendapatannya cukup, tetapi dipakainya nggak benar. Dipakainya buat judi online, dipakainya buat ngutang. Sebenarnya pendapatannya cukup, tetapi yang satu ini suka pakai pay letter, pinjol di mana-mana. Akhirnya rusak kan secara perekonomian. Karena ada yang curhat bahwa mereka diuji ekonomi, tetapi mereka bisa survive. Salah satunya apa? Mereka menjaga spiritual keluarga. Jadi ketika ujian ekonomi itu tiba di dalam rumah tangga, ayahnya itu ngumpulin setiap maghrib dan subuh, ngaji bareng-bareng, saling menasihati, bermesraan, bercanda. Walaupun kata si anak ini, setelah kita ngaji subuh itu, kita mikir, habis ini kita minjem ke siapa lagi ya? Soalnya dia udah banyak pinjaman kemana-mana, nggak enak kalau nambah pinjaman. Akhirnya nyari pinjaman yang lain. Tetapi kehidupan dijalani dengan penuh kesyukuran dan kesabaran. Maka ini kesiapan spiritual itu juga nggak kalah penting. Jadi ada 5 hal: kesiapan spiritual, kesiapan intelektual, kesiapan finansial, kesiapan sosial, dan kesiapan kesehatan ya, biologi ya, kesiapan ya kesehatan lah. Logis. Reproduksi. Itu yang perlu kita siapkan di dalam pernikahan supaya lebih siap lah dalam menghadapi ujian-ujian dalam pernikahan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Saat ini kebetulan sudah jam 9, tapi ada beberapa pertanyaan. Kita cukupkan atau Ustaz mau lanjut, Ustaz? Ini kita cukupkan dulu aja. Siap. Kurang lebih pertanyaan memang hampir sama, Ustaz. Nah, terima kasih. Nanti mungkin sudah Ustaz tulis ya, Ustaz, di bukunya Ustaz ya, Ustaz. Mungkin pertanyaan yang mirip bisa dicari di bukunya Ustaz gitu ya. Luar biasa. Saya tadi sempat browsing, bukunya sudah di-download oleh ratusan bahkan ribuan ya, Ustaz, yang mencerahkan. Dan semoga di era sekarang dengan tadi ya, Ustaz, kita bisa detox dari informasi yang begitu banyak, kita bisa jaga keluarga kita,
circle terdekat kita sehingga Allah jaga dan menjadi seperti yang tadi Ustadz Ahmad sampaikan, dan begitu juga Al-Quran menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah. Mungkin itu sebelum kita tutup, nanti akan kita berikan door prize ya kepada teman-teman yang meresum dan juga memberikan instastory gitu ya. Jadi dari materi Ustadz Ahmad tadi yang ada yang estetik atau mungkin nanti yang paling bagus materinya ya nanti akan dipilih oleh panitia, dan jangan lupa untuk tag dengan kawanku. Mungkin sebelum ditutup Ustadz, kita foto bersama terlebih dahulu. Ini luar biasa Ustadz, dari tadi antusias di 90 Ustadz, 90. Ini baru sekarang mungkin agak turun di 85 Ustadz. Jadi saya memantau luar biasa antusiasme teman-teman. Kita silahkan untuk admin ya untuk screenshot. Boleh on cam dulu kameranya teman-teman. Oke, bisa diambil mukenanya atau ya silahkan. 1, 2, sudah. Slide selanjutnya. Oke. Sudah Mas Ahmad, admin. Mas admin. Oke, luar biasa antusiasmenya 90-an, hampir 100 ya majelis ilmu kita pada malam hari ini. Jangan lupa saya mengundang untuk teman-teman hadir di majelis ilmu selanjutnya sampai nanti kita di acara big event saat 25 Agustus nanti di Kudus ya. Mungkin sekian, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz Ahmad dan teman-teman.